Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Noval Aulia, dan di video kali ini kita akan belajar dan mengenal apa itu Laravel Q. Mulai dari konfigurasi komponen-komponen yang dibutuhkan agar kita bisa menggunakan Laravel Q dan implementasi di satu studi kasus. Oke, daripada yang ngomong lagi, kita langsung mulai aja. Jadi hal yang pertama kita perlu lakukan itu kita bikin project Laravel-nya dulu. Kita bakal bikin project yang namanya latihan Laravel Q. Setelah ditulis perintah itu, kita tunggu sampai Laravel download semua dependensi yang dibutuhin. Dan bila sudah selesai, kita bisa langsung pindah ke directory folder yang barusan kita buat, latihan Laravel Q, dan dari situ kita buka di Visual Studio Code atau di code editor kalian, teman-teman. Oke, setelah sudah selesai, hal yang pertama harusnya kita lakuin itu untuk nge-serve aplikasinya dan ngelihat apakah project yang kita install ini bisa berjalan normal atau enggak. Seperti biasa, kita bakal ngejalanin PHP Artisan Serve untuk bisa ngelihat project kita di browser. Ini kita buka, kita copy, kita pindah ke browser pilihan kita. Di sini saya pakai Chrome dan bisa langsung dibuka aja. Oke, bisa dilihat aplikasi kita berjalan dengan lancar, dengan sesuai, dan bisa dilihat juga kalau ini aplikasi starting point, jadi masih template lah, masih basic. Oke, jadi seperti yang dijelasin sebelumnya, kita bakal belajar Laravel Q mulai dari konfigurasi, pemahaman awal, dan implementasinya. Jadi sebelum kita mulai implementasi Laravel Q, saya pengen jelasin sedikit soal apa itu Laravel Q dan kenapa kita pakai. Jadi simpelnya Laravel Q itu ngebiarin kita untuk ngejalanin suatu tugas di background, karena ada kebutuhan kalau seperti contoh misalkan kita buat data baru di project kita, tapi data yang kita post itu ada 100 atau ada 100 field data yang harus kita post, dan diantara dari data itu ada data-data image. Kan kalau kayak gitu kita post butuh waktu yang lama banget kalau misalkan tetap dijalanin di main thread. Nah, makanya kita butuhin background thread. Jadi setiap kali kita buat aplikasi, kita nggak perlu nunggu sampai prosesnya itu selesai. Kita bisa pindah tugasin tasnya atau tugasnya ke background, dan kita bisa lanjut kerjain di website kita tanpa harus nungguin tugas tadi selesai gitu. Dan tugas tadi bisa dijalanin di background, jadi kita bisa langsung lakuin apa yang kita pengen sama website kita, dan sambil tugas ngepost data tadi selesai di background gitu. Jadi salah satu keuntungan Q dan manfaat kita menggunakan Q itu bisa ngejalanin task atau di Laravel sebutnya job di background gitu. Oke, jadi kita masuk ke konfigurasi awal. Jadi di Q, kalau misalnya kita buka file.env, kita bakal bisa ngelihat di sini sini ada Q connection. Jadi secara default Laravel itu nggak nge-allow Q atau Q di background. Jadi secara default Laravel itu pakainya sinkronus. Jadi secara biasa ngejalaninnya line by line dan harus nunggu tugas sebelumnya selesai baru kita bisa ngejalanin hal yang lain. Nah,
Di Laravel itu ada banyak tipe atau ada banyak konfigurasi queue yang bisa kita pakai. Kok kita bisa buka file queue.php dan di sini kita bisa lihat pilihan-pilihan yang bisa kita pakai sebagai konfigurasi queue-nya. Di sini ada sync, database, beanstalk. Ini lewat Amazon AWS, SQS sama AWS juga dan Redis. Jadi ini pilihan-pilihan yang tersedia yang bisa kita pakai sebagai driver. Jadi tempat di mana queue kita itu berada. Kalau sync, dia perjalanan sinkronus secara biasa. Jadi line by line harus nunggu task sebelumnya selesai baru kita bisa jalanin task yang lain. Kalau database, kita bisa nge-allow queue. Jadi setiap kali kita ngebuat queue baru atau pengen ngebuat task yang dijalani di background, kita save task itu di database. Dan itu berlaku juga di Beanstalk, SQS, dan Redis. Gitu. Jadi secara default Laravel pakainya sync, dan kalau misalkan kita pengen nge-allow atau pakai queue-nya itu, kita bisa pakai pilihan lainnya. Nah, di tutorial ini kita bakal pakai database. Jadi semua task yang ada atau semua job yang ada bakal di save-nya di database dan baru dijalaninnya itu dari task-task yang ada di database. Nah. Jadi di awal setelah saya jelasin tadi, kita pengen ubah queue connection-nya jadi database. Jadi kita bisa allow, kita bisa pakai queue-nya dan save-nya itu di database. Oke. Sebelum lanjut, jadi saya pengen jelasin 3 komponen yang ada di queue atau 3 komponen, 3 istilah-istilah yang ada di queue. Nah, yang pertama itu ada queue itu sendiri, ada job yang dari tadi saya jelasin, dan yang ketiga ada work. Dan itu 3 komponen yang harus ada agar queue itu atau task yang berjalan di background bisa berjalan dengan sesuai. Gitu. Jadi penjelasan pertama dulu, queue. Seperti namanya, kalau queue ditranslatein ke bahasa Indonesia artinya antrian. Nah, antrian dari apa? Isinya itu antrian job. Job itu yang tadi aku jelasin, saya jelasin, job itu tugas-tugas task atau task yang harus dijalanin, misalkan ngepost user atau nge-send email atau apapun itu yang berhubungan yang harus dijalanin sama Laravel. Dan yang ketiga itu work. Work itu gunanya untuk ngejalanin job yang ada di antrian atau yang ada di queue. Jadi itu ya. Jadi job itu isinya itu tugas yang ada di dalam queue, yang nanti setiap job dijalanin oleh work. Gitu simpelnya. Oke. Setelah kita set queue connection yang jadi database, sekarang kita pengen konfigurasiin database-nya dulu. Karena kita pengen pakai database, jadi kita harus koneksiin database kita ke project Laravel ini. Seperti biasa, kalau di sini saya pakai lewat terminal. Jadi di sini aku bakal bikin database baru, namanya db latihan queue. Kalau udah, kita copy nama database-nya dan kita koneksiin ke dalam sini. Kalau udah kita save. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini di dalam file migration, database migration, di sini cuma ada access token, table user, sama reset password sama failed job. Ini yang default. Nah, agar tadi kan kita udah konfigurasiin untuk koneksi atau driver yang dipakai oleh queue ini database. Jadi kita harus bikin tabel baru di database kita yang khusus dipakai sebagai tempat dari job kita atau tempat dari queue kita. Nah, untuk buatnya gimana? Kita ngejalanin perintah ini php artisan queue table, yang gunanya dia bakal ngebuat file migration baru yang isinya itu
field yang nanti dibutuhin sama Laravel buat ngejalanin setiap queue-nya atau setiap jobs. Nah ini bakal kebuat table baru namanya jobs, dan kalau misalkan udah selesai dibuat, kita bakal nge-migrate semua table ya, php migrate. Oke, tabelnya sudah berhasil udah berhasil dibuat. Kalau misalkan kita lihat di terminalnya, kita jalanin db Nah, di sini udah kelihatan ada file jobs, migrations, dan users, password reset, sama personal access token. Sesuai dengan yang kita tadi. Sesuai dengan apa yang kita tadi post. Nah, kalau misalkan sudah, sekarang kita udah bisa implementasiin atau udah bisa ngebuat jobs baru di dalam queue kita. Nah, di dalam tadi kan udah selesai proses konfigurasinya. Jadi tadi udah dijelasin soal apa itu queue, driver, tipe-tipe driver dan komponen-komponen yang ada di queue. Sekarang kita mulai implementasi dan penggunaan queue. Gitu. Oke. Jadi yang pertama kita lakuin, coba kita buka web.php dan sini kita bakal bikin route baru. Kita bikin namanya make user. Sini kita bakal bikin anonymous function, callback function, yang gunanya route ini nanti dia bakal ngebuat user baru setiap kali kita pergi ke halaman ini. Jadi kita bakal panggil model user, dan yang di sini kita bakal create. Oke, jadi di dalam user itu kan ada beberapa field yang dibutuhin buat diisi, kayak misalkan name, terus ada email, password. Coba kita lihat di sini. Name, email, password. Oke, yang lainnya bisa nullable. Buat name, coba kita isi dulu pakai nama random. Pas 1, 2, 3, emailnya juga begitu. test@gmail.com. Dan untuk passwordnya kita bakal set ke 123 dan di akhir jangan lupa untuk nge-enkripsi user attribute, atau langsung aja. Oke. Kalau udah, kita panggil user attribute yang di sini. Oke. Kalau misalkan kita sekarang pergi ke halaman web kita dan coba setelah ini kita back. Kita turn back. Dan kita log. User yang barusan kita buat. Kita emailnya aja. Oke, kalau udah kita jalanin optimize dan kita pergi ke web kita yang tadi. Kita refresh dan kita pindah ke halaman make user. Oke, udah langsung dibalikin. Kalau kita buka laravel.log, sini kita bakal ngelihat
Nah ini test.gmail.com, berarti user sudah berhasil dibuat karena test.gmail.com ini kita ambil dari user yang pertama, atau kita panggil oke ini. Nah mungkin tadi kelihatannya cepat, kayak misalnya kita pindah ke make user dan kita langsung dibalikin lagi ke halaman sebelumnya, karena memang atribut-atribut yang kita masukin itu nggak banyak dan datanya itu sedikit. Nah coba kalau misalkan user atributnya ada banyak, atau atribut-atribut yang kita bikin itu ada banyak, atau tas yang kita bikin itu harus atau membutuhkan waktu yang lama. Nah di situ tugasnya queue datang. Jadi kita motong tas-tas yang lama tadi dan kita masukin ke tas background. Nah untuk di project ini karena kita nggak punya data yang banyak atau segala macam, kita tetap pakai kondisi dimana kita harus ngebuat user baru. Tapi coba bayangin user atribut ini ada banyak datanya, sehingga perlu dimasukin ke queue agar bisa lebih experience-nya lebih bagus. Nah untuk ngebuat tadi ada beberapa step yang harus dijalanin. Jadi seperti yang dijelasin di awal, queue itu kan ada 3 komponen, ada queue, jobs, sama work. Nah queue-nya tadi kita udah buat, kita udah migrate, kita udah buat tabel jobs baru yang isinya itu tempat-tempat queue kita berjalan. Nah isi dari stable jobs ini itu ada tugas-tugas yang harus dijalanin sama Laravel, dan itu yang bakal kita buat sekarang. Nah tugasnya apa? Tugasnya itu untuk ngebuat user setiap kali dipanggil. Oke. Jadi caranya untuk ngebuat itu, pertama kita buat dulu PHP artisan make job. Kita buat kelas job yang namanya itu create user job. Kita enter. Dan kalau misalkan kita buka file itu create user job. Nah, di sini tempat di mana jobs kita bakal berjalan, atau tugas dari jobs kita bakal diinisialisasikan di sini. Nah, yang perlu kita lakuin, kita bakal pindahin tugas ini ke dalam create job ini, handle. Dan jangan lupa export, dan coba kita ubah ini jadi unik. Kita save. Nah, kalau misalkan kita jalanin sekarang, dia nggak bakal jalan apa-apa, karena create user job tadi, atau ya create user job tadi belum dijalanin. Nah, buat dijalaninnya, kita panggil kelas tadi create user job, dan kita bakal dispatch, atau kita bakal ngejalanin, kita bakal ngasih tahu untuk coba jalanin kelas ini dan masukin tugas-tugas ini ke dalam ke dalam queue, agar nanti bisa dijalanin di background gitu. Kalau misalnya kita save, kita optimize, kita balik ke web kita, terus kita pergi ke make user. Oke. Sorry, ini kita log. Oke, kita gini aja. Slash make user, jadi bakal langsung balik lagi sama kayak sebelumnya, tapi bedanya kita ngejalanin, kita ngebuat usernya lewat job. Nah untuk ngelihat prosesnya, coba kita buka table plus untuk melihat datanya.
Kita bakal create new connection MySQL. DB latihan Q. Kita langsung connect. Oke. Nah, di dalam jobs, karena tadi kita udah dispatch, sekarang bakal ada 3 data baru. Nah, ini data-data yang tadi di data-data yang kita buat ketika kita dispatch job tadi. Jadi salah satu dari antara 3 ini itu gunanya untuk ngebuat data user baru dari sini gitu. Jadi user, tapi kalau misalkan kita buka table user baru cuma ada satu, padahal kita kan dari tadi udah 3 kali balik ke halaman make user. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kita belum ngejalanin work. Nah, seperti yang jelasin di awal, kan ada 3 komponen, queue, jobs, sama work. Nah, work komponen terakhir itu untuk ngejalanin semua jobs di dalam queue kita. Jadi setiap individu row ini bakal ngejalanin dari worknya. Jadi kalau misalnya kita jalanin PHP artisan queue work, kalau kita enter, nah dia bakal kejalanin semuanya. Nah, ini kenapa fail? Karena kalau misalnya kita lihat dari database user itu kan harus unique table emailnya. Nah, jadi 2 diantaranya fail. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi ke dalam table user, kita bakal ngelihat ada 2 data sekarang. Yang pertama ini yang pertama kali kita buat, dan yang terakhir ini yang barusan kita buat dari jobs gitu. Nah, coba kita buat sekali lagi. Coba kita ganti lagi datanya. Coba pakai nama beneran sekarang. Oke, kita save. Kita buka tab baru, kita optimize lagi project Laravel kita, dan kita balik ke browser. Kita pindah ke halaman make user, kita enter, kita langsung balik lagi tanpa pindah tadi. Dan sekarang kita lihat di message PHP-nya, kita pindah ke table plus. Oh, udah ke jalan ya. Dan jadi yang barusan kita buat selesai dan itu berjalan di background. Kalau misalnya kita buka table plus, kita buka lagi table user, kita bakal ngelihat kalau Noval Aulia dan email novaulia@gmail.com udah berhasil dibuat melalui jobs gitu, melalui sini. Nah, cuman ada pertanyaan lagi, gimana kalau misalkan kita pengen masukin data ke dalam jobs ini? Jadi kita pengen pakai data bisa dynamic, jadi satu job bisa buat berbagai penggunaan. Nah, caranya gampang. Kalau misalnya kita buat pakai command artisan make job, di sini udah bakal langsung keintegrasiin dengan method construct yang di sini kita bisa pakai untuk menginisialisasi atau masukin data lewat parameter construct gitu. Caranya kita buat aja ini baru, buat variabel baru, property baru. Kita namain user attributes dan kosong. Dan di construct kita inisialisasiin buat this user attribute sama dengan attributes yang kita masukin di sini. Nah, kalau udah ini kita cut.
Jadi di handle dia cuma ngejalanin ngebuat this user attribute. Nah, nanti dia dapat user attribute ini dari mana? Dari ketika kita manggil atau kita nge-dispatch job tadi. Di sini kita bakal buat ini baru, buat variable baru, kita ganti namanya jadi novel test, juga jadi Aulia test. Kita save dan kita masukin user attribute tadi yang kita buat ke dalam parameter dispatch yang nanti sama dia bakal dimasukin ke dalam construct dan jadi variable atau jadi property di dalam kelas create user job yang nantinya bakal digunain sebagai data buat user baru. Kalau misalnya kita save, kita optimize lagi, kita pindah ke halaman web, di halaman browser kita pindah ke make user, kita enter, kayak biasa dia bakal langsung balik. Dan kalau misalkan kita lihat message-nya fail, ini karena coba kita ganti jadi jawabnya kita matiin dulu, juga kita POPT, kita optimize, dan kita balik lagi pakai make user. Kita lihat di dalam web, di dalam konsol keywordnya berhasil dan atau selesai dalam 70 milisecond. Dan kalau kita lihat database di table usernya, kita bakal ngeliat kalau novel test dan Aulia test sudah berhasil dibuat gitu. Oke, gitu. Jadi segitu aja mungkin pengenalan Laravel Queue-nya. Jadi dari awal sampai akhir kita udah ngejelasin soal apa itu queue. Terus ada 3 komponen dalam queue, work, queue, sama job. Nah, terus kita belajar bagaimana cara ngebuat kelas job yang nanti bisa di dispatch atau kita bisa dipanggil atau bisa diaksikan. Dan kita juga belajar bagaimana cara memasukkan data ke dalam kelas jobs melalui construct gitu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa, atau teman-teman yang nonton bisa dapat pelajaran dari materi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali jika ada salah ngomong atau terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.